komik yang dibenci? Nggak ada sih Udah, kayaknya. dia aja dong ada. Iya, itu aja dah. Iya, udah dia. Iya. Berarti sekarang dia nggak punya teman dong? Gak punya bu, biar aja gembel dia mah. Iya. Khusus untuk cosplay, untuk teman-teman HRD, bos-bos perusahaan. Kalau ada tanggal 15 dia cuti sakit, bohong. Iya. Itu nonton cosplay itu berarti dia. Tuh kan udah aku bilang, jodoh kamu tuh cuman aku. Nggak usah deh sama yang bule-bule. Aku tuh ya sebenarnya sama yang bule. Gue geli banget. Tolong ini acting aja ya. Bohongan tolong ya. Iya, kayaknya mata hati aku baru terbuka. Ternyata memang kamu yang paling setia. Iya. Tapi emang bener sih ya, kalau sama dia tuh blok unblock, blok unblock, blok unblock. Cuma kamu doang yang nggak pernah blok aku. Cuman menang gede doang. Saya juga gede kok. Apanya? Tekad saya buat hidup sama kamu. Kamu kalau dilihat-lihatin lama-lama enak juga ya. Ya udah nih, untuk kemarin-kemarin saya mau maaf kalau tidak ngubungin kamu, tidak ngechat kamu. Iya. Ini sebagai permintaan maaf saya. Tapi bagus loh kamu nggak ngechat saya, nggak telepon saya nggak rep-repan tiap malam. Gue jadi diceritain. Kayaknya lagi ada Apa? lagi ada kelas juga di bimbingan nih kayaknya nih. Aman? Ada. Setahu gue kelas di juga. schedule nggak ada nih, siapa yang masuk nih? Aduh, apa Coba dah. kita cek dulu dah. Coba dah. Assalamualaikum. Bu. Oh, Ya Allah ibu. Bu. Bu. Ibu selama ini katanya kok bisa pacaran sama Habatus Saudah begini? Iya. Anda siapa? Kalau udah ada videonya bagi-bagi. Itu. Nggak mungkin, bu dosen saya masa ini merebut Al Anwar nih. Aduh. Bapak Jaya. Saya Pak Yuda. Pak Yuda. Pak Yuda. Ini saya lagi ngobrol soal siswa-siswi di sini ini yang susah banget ini dikasih tahu. Oh begitu. Tapi dia suka pegang-pegang tangan ibu gak? Dia mana Pak? Dia kalau pegang tangan saya langsung berubah dong. Entar Udah ikut Bu, bu saya dia. pamit dulu ya. Iya. Mau jaga kampus lagi ya. Bentar, cek dulu. Oh, clip on. Masa sih? Maksudnya ke sini. Ada. Ada. Clip on biasa. Ya ini Iya. security di kampus ini udah Iya. lama suka sama dosen saya. Iya. Oh, udah lama Iya. suka. Tapi cinta berbalas nggak? Wah, ya kayaknya gitu aja sih. Dia cium tangannya udah girang dia. Baru cium tangan dong ya. Halo Bu. Iya, Ini Bu. Kemal Bu. Oh, Diki kamu kenapa bawa kerupuk segede-gede itu sih? Bayaran stand up Bu. Iya katanya. Oh, sekarang pada stand up pakai kerupuk. Iya sebenarnya pakai duit. Oh, cuman- pantesan orang-orang stand up komedi banyak yang bercerai. Aduh, belum Iya, tentu karena juga. perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Oh. Ini kalau dirupiahin bisa 3 juta sendiri nih. Iya, ada yang beli 3 juta Bu. Mana orang gila yang beli mah? Rupuk kan 3 juta. Silakan duduk saya. Iya, saya duduk di sini ya. Iya. Ini sis. Sayang, Sayang amat lu. Sayang. Apa sayang apa sih? Apa lu? Gue daripada sama dia. Iya. Sumpah gue mending pakai aja. Bener. Nanti saya beliin dia, tapi mukanya dia. Ada dia aja lah. Bener. Masuk aja. Aduh, ini kamu mau ngapain datang ke sini? Mau Bimbingan Bu, bimbingan Bu. Iya, udah semester akhir saya, Bu. Udah lama juga Bu, dia cuman baru dapet listnya sekarang. Kan Oh, waiting list ngantri kan. ya? Iya Bu. bener. Enggak, ini ayam nggak berkokok-kokok ya, Bu ya? Itu celengan. Oh, celengan. Celengan. Oh, iya. Data mahasiswa KKN, nama asli Ahmad Kemal Pahlevi, Bener, nama Bu. panggung Kemal Pahlevi. Bener, Bu. Status menikah dengan Novita Yumi, baru menikah pada 4 Maret 2023. Kamu baru menikah? Baru menikah, Bu. Ya, alhamdulillah. Bener. Kapan kira-kira kamu mau bercerai? Enggak ada, Bro. Belum ada timeline-nya enggak begitu. Belum ya? Enggak, belum dong. Timeline hidup nggak begitu? Enggak begitu. Gimana kalau Kemal Pahlevi? Enggak, insya Allah sehidup semati, Bu. Amin. Insya Allah. Awas ya kalau misalkan Semuanya. kesini lagi tiba-tiba perceraian. Semuanya yang ngomong begitu di awal-awal begitu. Iya. Lu aja masih awal. Jangan. Iya, makanya. Iya, Udah, iya. kalau lu masih Iya, awal, iya. gue juga awal. Awet. Oke.
Gimana kehidupan setelah menikah Kemal Palevi? Alhamdulillah, Bu, saya kan belum pernah tinggal bersama dengan perempuan. Iya, jadi alhamdulillah ternyata seru, Bu, seru, Bu. Serunya apa tuh? Tinggal serumah dengan wanita belum pernah, tapi Dengan pria sudah? enggak, kalau yang seruangan udah pernah. Pernah? Cewek, pernah. Seruangan pernah? Yang ada nomornya kan? Oh, oh yang jajar-jajar itu? Itu kan saya yang mesenin. Coba saya mau nanya ya, biasanya laki-laki kalau sudah menikah itu nomor-nomor telepon bekas dulu-dulu tuh dihapus-hapusin atau dibiarin aja di handphone? Dibiarin aja, Bu. Cuma namanya diganti Yudi SMP kan? Dibikinin grup WhatsApp ya, reuni SMP. Iya. Nggak, Bu. Kenapa masih ada? Kenapa nggak dihapus aja biar lebih aman gitu? Kebanyakan, Bu, ngapusnya repot. Iya, takutnya nanti ada yang calling-calling, masih ingat aku nggak? Bingung nanti, ini siapa ya gitu. Iya. Atau walaupun tulisannya mungkin sekarang Menteri Pajak. Oh ya, begitu ya. Udah Kerjaan ganti, ya. Udah ganti nama ya. Dia baru menikah soalnya, jadi masih angkat-angkat ayam. Ya, gila masih Kita anget. tunggu 3-6 bulan lagi. Konflik-konflik dikit, biasa. Astagfirullah. Tanggal lahir Samarinda 25 Agustus 89. Bener, Bu. Zodiaknya Virgo. Instagram Kemal Palevi, followersnya 1,4. Iya, Bu. TikTok followers Kemal Palevi 1,5. YouTube channel Kemal Palevi 1,14 M. Bener. Pendidikan Institusi Kesenian Jakarta IKJ. Pekerjaan aktor, komika, penulis. Ya. Menjadi juara 3 di stand up comedy 2. Si dua. Itu gimana ceritanya kamu bisa jadi stand up comedy itu? Iya kan saya IKJ, Bu, teater. Saya satu kampus sama Bang Ence Bagus. Ence Bagus kan udah ekstravaganza. Waktu itu mau monolog Kucing Hitam semester 6. Jadi ada monolog ngapalin 9 halaman. Ya udah, terus tiba-tiba ada viral stand up comedy di Comedy Cafe. Kita Pak kedatang sono aja latihan buat latihan ini berdiri sendiri di depan penonton kan ntar mau monolog ujian kenaikan. Pas stand up ada Metro TV sama Kompas TV kebetulan di situ. Itu pertama kali ke Comedy Cafe, pertama kali gua stand up, pertama kali juga Mongol stand up. Mongol diambil stand up yang Mongol sama lu ya? Iya, barengan tuh. Yeah. Maksudnya Mongol pertama kali juga open mic, gua pertama kali juga. Nah, di situ ada Metro TV, Kompas TV. Mongol ditawarin Kompas nggak mau audisi, ambil yang Metro. Okay. Nah, kalau gua ambil Metronya yang open mic doang. Bukan yang show, yang Kang Soleh, Cing Abdel. Akhirnya ngambil audisi. Keterima audisi gitu ceritanya, Bu. Suci tuh ya, langsung tuh ya? Langsung Suci 2. Itu generasi kedua langsung kan. Generasi pertama ngambil-ngambil orang doang kan. Nah, ini generasi kedua beneran audisi. Pertama kali tuh audisi. Langsung menang juara 3 tuh. Langsung juara 3. Dan pertama kali stand up komedian punya fanbase. Kemalisius tuh. Kan bercanda-bercandaan sebenarnya di panggung, Bu. Jadi cuma lo doang yang punya fanbase, yang lain nggak punya? Karena bercandaan komika yang lain akhirnya dibikinin beneran sama orang, sama fans gitu. Begitu, Bu, kurang lebih, Bu. Oh, mungkin itu artinya komika-komika lain tidak selevel dengan kamu gitu maksudnya. Oh, komika yang lain. Wah, gitu. Kan kita satu sahabat. Sahabat. Iya, bagai Tapi kebombong. ada makomnya beda sama lu gitu jadi makomnya. Oke, kalau memang menurut Kemal seperti itu ya. Yes. Ada kan? Oke, kalau Kemal. Iya. Oke. Ya. Mempunyai karya novel berjudul Tak Kemal Maka Tak Sayang. Udah Iya. berapa buku yang ditulis? Baru satu itu, Bu. Laku. Dan itu langsung difilmin. Jadi sempat beberapa kali komika ini bukannya mau sombong nih ya. Udah sombong. Masa tadi udah sombong itu. Udah banyak. Tapi boleh di cross check, baru gua komika pertama di Indonesia yang nama dijadiin judul film. Tak Kemal Maka Tak Sayang langsung. Makanya lo langsung sombong gitu. Iya, walaupun nggak laku Ibu ya sebenarnya. Enggak, ini laku sih. Tak Kemal laku Tak Kemal. Tapi Berapa penontonnya? Di Bekasi cuma 200. Di Bekasi 60 orang yang nonton itu. Oh iya benar, itu juga anak-anak komik ya? Iya, anak komik semua. Iya, aduh kasihan banget. Tapi 200.000 nyampe, Bu. Nyampe. 200.000. Soalnya yang lain belum belum bikin film pakai nama sendiri kan. Malam Minggu Miko, Cinta Brontosaurus, Manusia Setengah Salmon, Tak Kemal Kata Sayang. Abis itu menginspirasi Panji dan Ernest untuk akhirnya bikin film juga. Gitu, Bu. Itu boleh di cross check tuh, ada tuh. Tapi pertama Radit ya, Radit dulu. Radit dulu yang buka jalan. Iya, buka jalan. Oke. Pertama kali membintangi film pada tahun 2013 berjudul Crazy Love.
Ya. Menjadi aktor dan stand up komedi. Tantangannya apa itu? Menjadi aktor kan kamu baru pertama kali main film tuh. Oke. Kamu juga pernah main di Komik 8 kan? Pernah iya sama ibu kan. Iya, Bu. Ibu kan ganti baju saya lihat. Catat pelulu dia. Apa nih? Apa memang cakep-cakep apa? Cakep-cakep aja. Gila nang. Di Batam lain sama dia. Iya, coba deh satu set sama Bu Nikita. Wuhu. Girang ya kamu ya? Pagi-pagi buru langsung buka baju aja. Waduh. Mau ganti baju, soalnya kan langsung mau touch up, Oh, iya. mau syuting. Iya, iya. Profesional, profesional. Iya, kalau gue orangnya terlalu baik. Terlalu baik orangnya. Dia aman. Kalau mau aman. lihat ya lihat aja langsung. Ya gue waktu itu, gue di lokasi, gue Viko sama Babe bertiga. Waduh, panik. Tapi kan itu pakai BH sama celana dalam. Pakai. Bukan yang telanjang bulat. Telanjang bulat dong. Bukan. Iya. Gitu. Dia mah di mana aja. Kalau dia Iya, mah. kalau kayak gitu mah biasa sampai sekarang juga masih. Masih. Di mana aja dia mah. Nggak butuh ruang ganti nggak butuh dia. Tapi aku nggak ada video loh. Nggak ada. Emang ada yang Nggak ada video. Kamu videoin nggak? Enggak, gila Bu. Saya mah profesional, Bu. Iya. Ya terus tuh gimana Iya. tantangannya gimana menjadi seorang aktor? Tantangan kan kalau di IKJ sebenarnya udah ngambil teater. Cuma bukan ini Bu, bukan yang buat layar kaca. Itu justru tantangannya pertama kali syuting langsung sama Adipati. Adipati lagi viral banget tuh gara-gara perahu kertas. Jadi dan sama Tachana Safira. Jadi emang deg-degannya karena belum pernah acting sama yang beneran aktor aja gitu, Bu. Biasanya bercanda harus main serius gitu. Itu tantangannya. Oke. Sempat tidak direstui orang tua untuk merambah ke dunia hiburan. Benar. Dan akhirnya direstui itu karena apa? Uangnya kenceng? Ya, karena sebenarnya itu tadinya Bu saya kuliah di Surabaya Bu, Ubaya, ngambil teknik informatika. Nah, tapi begitu saya ngambil teknik informatika, kayaknya bukan passion saya Bu gitu. Saya bolos sehari aja, besoknya udah kayak orang tolol tuh ngambil belajar algoritma pemrograman tuh susah banget Bu. Makanya waktu itu saya jual handphone Flexi. Dulu masih ada Flexi kan? Ada Flexi tuh. Saya jual handphone Flexi, jual itu buat beli tiket kereta api dari Pasar Turi ke Gambir, Surabaya. Itu orang tua nggak tahu Bu. Bahkan saya sampai kuliah semester 5 baru tahu saya ternyata kuliah di IKJ pindah. Gitu. Jadi orang tua tetap bayar dikira bayar uang kuliah di Surabaya, tapi ternyata udah IKJ. Nah, itu saya dimarahin Bu sama orang tua saya. Sekarang kamu ngomong di kamera. Ya. Wah, minta maaf. Ya, kalau mama nonton. Maaf nih. Saya hadirkan mama saya. Wah, ini ada dong. Tapi kan dia sekarang udah jadi artis. Udah dia kebayar. Nah, tapi abis itu dimaafin ya Bu. Ketika saya pulang ke Samarinda tuh kan saya pulang ke Samarinda, teman-teman ibu saya mengajak saya foto bareng. Nah, disitulah kedurhakaan itu runtuh Bu, gitu. Tembok kedurhakaan. Tadi kan saya dimaki-maki saya. Pulang bawa nama baik. Nama baik. Akhirnya bawa nama baik benar Iya, Bu. betul. Gitu. Pencapaian ya. Pencapaian Bu, alhamdulillah. Kemal memiliki bisnis mulai dari sepatu bernama Footwear. Benar. Campfood. Ya. Saya pakai Bu, saya pakai. Oh, itu Ini saya pakai. bikinan kamu sendiri? Iya, bikinan saya, alhamdulillah. Iya, betul. Benar. Iya. Tapi laku kan? Ya lagi sulit sebenarnya penjualan Bu, tapi ya udahlah saya promo aja di sini. Ya itulah tujuannya ya. Iya itu tujuannya. Bagilah nih kru-kru satu. Kalau Iya. mau video itu ada tadi. Kalau nggak ada ya diedit. Iya, kalau Nanti nggak ada dipoto. pasti diedit ya. Iya. Jadi jangan banyak-banyak. Iya, Jadi Percuma. dipotong ya. Aduh. Kemal Palevi juga Ya. katanya sempat vakum dari dunia stand up comedy. Itu kenapa? Kamu Bener, karena Bu. sudah nggak laku lagi, peminatnya mengurang? Atau? Bukan, karena itu Bu, karena saya ngerasa bahwa habis nulis materinya terlalu sering berkumpul sama anak komik tuh justru materi jadi nggak ada Bu, materi Berarti stand kamu up. kumpul sama anak komik itu justru nggak bagus ya vibe-nya? Bukan nggak bagus maksudnya. Nggak framingnya gitu ya. Iya kan, soalnya dia jadi nggak bisa nulis lagi. Bukan, kalau mau nulis jadi komika Bu, kalau mau nulis materi stand up itu emang harus bersosialisasi aja, tapi jangan ngumpul sama anak komik terus. Oh, nggak dapat premis. Iya, maksudnya jadinya kita nggak ketemu premis yang, jadi premisnya itu kalau ketemu sama anak komik sama-sama Bu, premisnya jadi sama semua senada gitu. Kita tuh harus keluar supaya ketemu materi-materi yang lebih personal. Makanya saya begitu bikin stand up spesial lagi tahun 2019 itu materinya jauh lebih banyak, temenan sama Young Lex, bikin lagu GGS, bikin lagu Anjay, umroh, materi umroh, ditabok Justin Bieber, jadi lebih variatif. Pas stand up jadi lebih fresh, lebih lucu lagi gitu Bu. Seperti itu kurang lebih Bu.
Gitu. Nah, Kemal Palevi ya, Iya. ini sebagai kacamata laki-laki kamu ya. Menurut kamu Iya. kenapa lebih banyak laki-laki yang selingkuh? Apa karena kehidupan pernikahan tidak seindah yang dibayangkan? Ya memang gimana Bu ya, laki-laki tapi nggak juga, kadang-kadang perempuan juga banyak selingkuh, ketahuannya kegame di kamar lagi kan kalau yang kita lihat di Twitter tuh. Banyak sekali. Iya, kalau yang lihat di yang Twitter udah menikah ya. yang udah menikah. Yang sudah menikah, yang kegame di Twitter kan sempat viral, tapi ya Bu, kita hidup sendiri aja susah, apalagi ada kepala-kepala yang lain ya kan. Apalagi saya pribadi orang yang paling tidak bisa bekerja sama orang lain. Suka ada clash-nya aja gitu, karena ego ketemu ego. Cuma ya kalau misalkan ditanya rumah tangga itu tidak seindah, ya kalau bayangannya nonton film atau apa ya pasti gimana Bu ya kan banyak orang nonton drakor gitu ya. Maksudnya nonton, oh kayaknya seru ya serumah sama ini apa segala macam. Ya mungkin 1-2 tahun mah seru-seru aja gitu. Tapi kalau udah 10 tahun tidur sama dia juga, pasti kan ada mumet-mumetnya Jenuh, Bu. bosan. Jenuhnya, bosannya. Nah, biasanya kalau cowok udah jenuh, udah bosan tuh apa yang dilakukan? Nah pelariannya main sepeda ada, beli motor. Tapi ada, gue punya teman main sepeda, abis main sepeda mainin cewek. Ibu emang udah. Aduh. Itu mah tujuannya beli sepeda biar ketemu cewek. Sama biar gua Banyak alasannya. lagi teman-teman gue main sepeda, udahan bilang sama bininya, ya ini mau sepedaan dulu, abis ini mau makan, gak taunya pergi ke apartemen. Ya. Iya. Beda keringet dong tuh. Tuh, Kemal Palevi pernah gak sih kepikiran kamu tuh kayak ragu-ragu gitu untuk menikah? Oh sempet Bu, sama yang sekarang ini sempet Bercermin ragu-ragu. dengan para teman yang ada di sekeliling. Oh yang cerai-cerai, apalagi teman saya kan Reza Arab sama kan Bu. Oh, itu Tiba-tiba lebih parah begitu. itu. Gue nggak tahu ya kalau lebih parah ya. tapi yang jelas Aman banget ya. Iya, Gua nggak tahu ya, Bu. Padahal tahu ya. nggak takut. Mungkin sih nggak tahu ya. Nggak, tapi tadinya sempet menikah sempet ragu-ragu Bu. Saya jujur aja sempet ragu-ragu. Cuma saya berterima kasih kepada Bang Denny Sumargo. Begitu saya collab sama dia, saya dapat sedikit pencerahan gitu. Apa? Dari Iya. dia, pencerahannya. Nggak, Orang gua tahu banget. iya, intinya pencerahan kalau kita tuh intinya begini Bu. Misalkan Ya, nih gimana? saya sama pasangan saya yang sekarang Ibu ya. Saya misalkan memilih menikah sama dia, kedepannya pasti ada nyesel-nyeselnya, pasti ada sakit-sakitnya, pasti ada. Kalau saya pun misalkan tidak memilih untuk tidak menikah sama nih orang, sakit-sakitnya, sedih-sedihnya pasti ada aja. Misalkan saya nikah sama ini, misalkan nikah sama sekarang, pasti ada nyeselnya. Kenapa ya nikahin dia ya? Harusnya nikahin si A, si B, si C. Pasti gitu, adalah kayak gitu-gitunya kan. Misalkan saya opsinya tidak memilih menikah dia. Ada lagi penyesalannya begitu dia punya pasangan baru. Kenapa ya dulu nggak nikah sama dia? Manusia nggak ada puasnya Bu, begitu intinya. Makanya saya memilih, udah saya nikahin aja. Atau juga saya, menurut saya Jadi setelah... ini kamu menikah sama sekarang tetap paksa? Enggak Bu, saya kan istihoro Bu. Oke, Iya, istihoro. sainnya ya dia, ke dia terus. Sainnya nih mau saya ngejauh, sainnya balik-balik ke dia. Jadi saya anggap yang tadi saya bilang, menikah saya ibadah dan ini saya anggap jodoh dari Tuhan. Saya harus menjaga dia Luar gitu. biasa. Begitu Bu. Oh ya, Kemal Palevi, dengar-dengar istri kamu lagi hamil ya, baru sekitar 2 bulan. Berarti Iya, benar, kalau Bu. dia Maret nggak duluan? Duluan, pas ya? Pas. Pas, Oh, pas. Cuman aja dia tokcer. Iya. Arab. Iya langsung. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Bu. iya, iya. Alhamdulillah. Langsung tuh ya, langsung jadi tuh. Langsung kan soalnya dia pas nikahan itu mensari pertama Bu. Jadi ya udah lagi subur-subur ya habis. Oh, biasanya sehari berapa kali kamu? Aduh ya nggak tahu saya mah seadanya. Seinget-ingetnya aja kali. Seinget aja sih. Seinget aja. Ingetnya aja ya. Lagi jalan gitu jalan. Ini belum. Ya udah. Saya ingat-ingatnya aja gitu. Jadi kalau keluar rumah udah belum ya gitu. Iya. Saya ingat-ingatnya aja Bu. Di depan makan lagi nyendok nasi. Iya. Kita udah. Saya ingat-ingat ya. Kan ada halal ya begitu ya bukan? Iya udah iya, halal, iya. sah aja. Sah aja. Orang halal. Iya, mau di kasur, mau di pelapon ya terserah. Iya mau di mana aja Bu. Iya. Oke, Iya. katanya kamu dihujat sampai netizen bilang kamu ini sepi job karena ngebela salah satu food blogger yang viral dihujat itu, Oh Magdalena. Lena. Iya. Sebenarnya bukannya ngebelain juga Bu, tapi kayak Itu kamu temenan sama si Magda itu? Enggak kenal Bu saya. Oh. Tapi ya maksudnya Berstatement aja. statement aja. Kenapa netizen ini segitu gimana ya? Orang kan Emang udah dia dihujat apa sih, Bu? Iya, Yang yang dia itu, tuh pengennya tuh pamer dilayani. followers. Terus kalau makan gak mau bayar karena udah dimasukin ke vlognya. Oh gitu. Iya, terus dia udah minta maaf. Nah, minta maaf ini netizen komen yang kayak apa ya? Kalau nggak salah kan dia minta maaf kakinya disilang gini nih. Terus yang begini.
Terus ya pokoknya netizen tuh komennya. Bahasa tubuhnya? Iya, Nggak- kok minta maaf kok tapi gestur tubuhnya Gestur tubuhnya? sombong. Maksudnya Oh. komen-komennya yang kayak begitu. Maksudnya kan semua orang kan tidak luput dari kesalahan. Kalaupun dia udah minta maaf, kalau gua pribadi, gua sih nggak kenal ya. Tapi kalau dia udah minta maaf ya udah aja. Oh iya. Nah, kamu juga termasuk salah satu komika terkenal nih ya. Diki punya satu komika yang paling dia benci. Kalau kamu sendiri siapa komika yang paling kamu benci Diki dan dulu kamu dah. gak suka? Siapa Dia ya? udah ngomong, dia udah sering ngomong. Oh, siapa? Ya Aldi aja dong. Siapa? Oh iya. Komika yang dibenci, nggak ada sih Udah kayaknya. Aldi aja dong ada. Kalau Iya nggak itu aja dah. Iya, udah aja. Iya Kenapa Bu. sih dia kok dia dibenci banget sih? Karena dia teman saya mau menikah sampai nggak jadi gara-gara. Iya Bu, ditikung Bu. Ditikung. Berarti sekarang dia gak punya temen dong? Nggak punya bu, biar aja gembel dia mah. Iya. Iya. Sabar. Nggak ada. Sabar. Iya. Enggak, tapi kalau komik yang dibenci karena kesuksesannya banyak Bu. Siapa? Radit kita benci karena dia sukses. Iya. Karena dia dari kecil udah kaya. Kalau itu mah nggak usah dikritisi, emang dia udah ngeprot ke dunia udah kaya. Iya Kang. udah kaya itu saya. Kalau kita kan proses. Benci kita proses Bu, dia udah Iya. kaya dari lahir kita benci Bu. Nah, ini pertanyaan dari gue ya. Gue Iya. agak bingung. Sekarang kok komika tuh agak merosot ya? Kenapa ya? Sebenarnya Banyak tidak banget mau. yang udah banyak banget yang nganggur gak ada kerjaan gitu. Sebenarnya bukan nganggur tidak ada kerjaan, tapi justru menurut saya pribadi, saya kemarin baru diskusi juga tuh Bu masalah komik-komik ini. Kalau komika yang sudah ada jam terbang nih kayak Diki, udah ada Gilang Baskar yang udah ada sering seliweran lah. Menurut saya tidak ada hilang job karena terbukti Om Deddy aja masih butuh komika kan. Maksudnya dia dibikinin acara Beberapa tentang collab sama komika terus. Komika Iya. bahkan Tapi dia kan komika-komika yang sudah terkenal. Ya, kan kayak- kan banyak komika-komika yang dari Suci 1, 2, Nah. 3, 4, 5 itu kan pada tenggelam. karena mereka itu tadi Bu berbaurnya sesama komika juga. Circle-nya? Iya, circle-nya. Jadi ruang lingkupnya di situ-situ aja. Kurang Sementara jauh mainnya yang ya? Kayak Pras atau enggak kayak Uus, kayak Diki. Kita kan mainnya Kemana-mana? Iya kita. kemana-mana itu doang Iya, Bu. betul. Kurang lebih ruang lingkupnya kita jauh lebih banyak aja. I see, gitu. I see. Kurang lebih Oke, seperti itu Bu. oke. Ya, Bu. Jokes komika-komika ini katanya sering pijit plus-plus itu. Emang kamu suka pijit plus-plus juga sebelum menikah? Ini yang nulis aja sih iseng banget. Kenapa harus pijit terus sih? Memang dalam dunia kita tuh kita ada istilah begini namanya kerja-kerja kesehatan. Iya. Kenapa? Kebanyakan komika laki-laki ini suka pijit plus-plus tuh kenapa? Bu, komika laki-laki. Ya mungkin baru punya duit Bu. Ya kan? Dulu kan? Iya, dulu Iya, zaman awal-awal. Iya, sebelum menikah kita ngomongnya sebelum Iya. pada menikah. Iya, Kenapa? jadi kan mungkin komik-komik ini baru dapat duit dan komika kan kerjanya sendirian, duitnya langsung ke dia, Bu. Begitu Iya. banyak dapat Banyak. duit, job, tiba-tiba ini duit apa ya? Nah, apa yang tidak bisa disalurkan ketika masih hidup susah ya dilakukan mungkin seperti itu. kalau Termasuk menurut kamu saya. tidak? Oh, saya tidak, alhamdulillah. Nggak tahu ya. Nggak, tapi ya enggak lah. Wah, insya Allah enggak, Bu. Cari yang bener-bener aja, Bu. Enggak, Kemal enggak gitu. Ya nggak tahu lah, Bu. Ah iya, udah tahu lah. Itu Iya. masa lalu itu mah udah dulu. Iya, semua orang punya masalah lalu. Iya, mungkin. Iya, sebenarnya masalah yang suram itu bisa menjadikan pelajaran untuk di waktu yang akan datang. Cakep nih anda siapa Iya, nih? bener. Anak kayaknya kenapa nih? Masalahnya banyak ya kayaknya. Iya masalahnya. Karena masalah. Tuhan itu makhluk yang paling dicintai Tuhan adalah orang yang tadinya bejat tapi bertobat akhirnya. Nah, Ya, Gitu. betul. betul. Tapi kan berarti kamu sudah bertobat sekarang ya? Saya tidak bilang seperti itu. Saya kan cuma kasih analogi ya. Kasih itu aja. Bagus Nah, kalau banget. Kemal Palevi dulu biasanya kalau pijit plus-plus seminggu berapa kali? Goblok, gak ada Bu. Saya mau pijit bener Haji Naim loh. Pijit bener Haji Naim. Masa tiap minggu kaki lu patah? Iya. Nggak, fetis saya itu orang matain kaki. Gitu. Letak lu, letak. Iya, letak aduh ngaji. Letak aduh ngaji. Haji Naim itu. Haji Naim juga bosen mau milutin mulu nih. Tiap minggu nih anak nih kesini. Iya, tiap minggu lu ngaji lu. Iya. Liatin gua mulu lu gitu. Emang biasanya di mana kamu tempat-tempatnya? Nggak tahu saya. Jangan gitu dong adik saya mah. Yang Iya. pakai seragam itu. Aduh, saya tidak tahu. Yang jadi guru, yang kayak gini nih Orang dulu makanya. waktu dia di komika tuh nakal banget. Waktu dia di komik 8 nakal tau. Bu, ya elah ibu. Itu ya waktu gua syuting komik 8 ya. Iya, Itu iya. komika-komika itu tuh lagi bandel-bandelnya. Parah bu, parah. Iya, Ibu. parah Bu. Parah, emang lagi parah, Bu. bandel-bandelnya. Lagi Ya. megang duit, lagi tenar-tenarnya. Iya, Bu, masa Ibu ganti baju suram. emang udah ditungguin sama anak itu dah. Nah, kamu kan komika ya, Iya, Bu. aktor iya, direktur film juga iya. Iya. Kamu bisa fokus nggak karena pekerjaan kamu banyak nggak atau kamu punya manajemen waktu? Sebenarnya kalau fokus, saya sih emang orangnya suka men-challenge diri sendiri. Maksudnya suka banyak ngerjain banyak hal gitu aja Bu. Orangnya bosenan, cepet bosen.
Jadi banyak ngelakuin, oh nih pengen nyobain yang baru gitu. Jadi pengen explore semuanya. Kebanyakan bosenan. Kemal bosenan. Iya, Itu bosenan. kebanyakan yang lu pengen emang lu. Kalau Ando gitu. Mau nyobain yang baru, gue sih udah bisa prediksi. Iya. Tapi nggak ke situ arahnya. Gua udah bisa Tapi prediksi. makin tua akhirnya fokus Bu, waktu muda bosenan Bu. Saya jujur aja Bu. Justru bukannya laki makin tua makin berulah. Nah itu saya belum tua Bu, jadi saya belum tahu. Berarti kan kamu masih muda, bosenan. Bosenan. Iya, tapi maksudnya kalau Ini masih bahaya muda- loh, bosenan ini di dalam rumah tangga. Aduh, ini bahaya loh ini. Ya, aduh. Kan saya masa caurnya udah lewat, masa caurnya itu loh. Masa caurnya? Masa caurnya sudah lewat. Oh iya, oke. Saya tahu masa caur kamu kan sama saya juga. Iya, kan kita teman sepermainan. Iya. Iya, teman sepermainan. Iya. Tuhan. Gitu, Bu. Begitu, Bu. Kurang lebih, Bu. Begitu ya, bosenan. Kamu Aduh, fokus saya juga takut. orangnya. Jawaban di sini saya takut salah. Istriku, kalau kamu nonton ini istriku, ya ini Nikita Mirzani. Please lah, please tolong pengertiannya. Iya Bu, saya waktu collab sama Denny Sumargo ke rumah Bang Denny ada ngomong apa, marah-marah dia Bu. Ini Nikita Mirzani. Oh gitu. Tolong istriku. Memang banyak. Pengertiannya ya. Iya. Iya. Oh, istri kamu cemburuan ya? Agak selalu negatif thinking ya? Enggak, maksudnya takutnya apa ngomong kayak gini temennya lihat. Tadi kamu mengekang istri kamu dong, kamu boleh Oh kemana-mana. tidak. Saya tidak. Tapi cemburuan juga kan? Ya, nggak tahu. Mau ditulis lu. Oh, cemburuan ya. Oh, cemburuan ya. Aduh, astagfirullah. Karena cemburuan dan cemburu itu dua hal yang berbeda. Beda. Apa bedanya? Beda. Cemburu, Jelaskan. cemburu itu adalah standar ya, standar rasa karena ada rasa kasih sayang. Tapi kalau cemburuan itu sifatnya udah overprotect, mengekang. Gitu. Secara tidak langsung, Iya, kayak gitu. hati-hati loh itu. Kalau Iya, semua perempuan membatasi kayak gitu. kalau cemburuan itu nanti. Insya Allah tidak membatasi. Bisa. Iya. Bisa. Kenapa jadi kayak ujian? Bisa. Oke. Begitu, Bu. Nah, kamu tahu nggak di sini itu kita selalu ngecek tas dari siswa Oh iya. dan Siap. siswi yang ada di sini. Wah, saya tenang aja, kamu tidak narkoba kok. Aku tahu. Nah, iya soalnya saya sudah digerebek positif negatif. Negatif. Ya. Ya. Ya, narkoba pasti isinya ada Enggak, saya- narkoba kantor lu. Iya. Maaf ya, saya Iya, ini biar dosen silakan. saya yang buka. Kayaknya saya sudah saya buang. Bagus. Udah. Ya, Bagus. saya udah buang. Saya aman tuh. Bagus. Nggak tahu Oke. nih isinya apa ya. Silakan. Isinya apa ini? Ini ada topi, ini apa ini? Itu satu paket Bu sama mic. Oh, sama mic. Oh iya, Iya. dulu saya suka pakai topi, Bu. Zaman dulu, Bu, suka Iya. pakai topi biar pembeda aja gitu di antara komika yang lain. Apa yang beda ya? Oh, pakai topi gitu, Bu. Kalau mic? Kalau mic ya itu mic stand up kayaknya ya satu. Mic rap. Ini mic rap nih. Maksudnya ceritanya. arahnya rap nih. Oh iya, nge-rap, Bu. Nge-rap kan saya suka hip hop, nge-rap. Oh, bisa ngerek sama Valevi? Ya gitu-gitu aja, Bu. Nah, coba, Kayak- coba jangan sedikit. kalau dicoba saya malu, Bu. Nggak bisa, Bu. Aduh, jangan. Saya poser. Jangan, Bu. Nah, ini jangan. ada posternya Justin Bieber. Ya itu Bu. Kan saya akhirnya jadi materi stand up kan, Justin Bieber. Dan waktu itu saya lagi kerjaan di Los Angeles, Bu. Justin Bieber. Ini waktu berapa kali cerita ya. Jadi waktu itu saya ada kerjaan NBA, Bu. Gitu. Saya kan pakai ID card. Ya, kita tanding. Saya pakai ID card, terus lagi celebrity games. Terus kata panitia di sana, ayo influencernya turun ke lapangan, ambil konten sama artis-artis ini. Saya turun ke bawah gitu. Saya foto sama DeAndre B. Jordan tuh yang Wakanda Forever. Ada rapper Quavo itu. Saya ngincer banget tuh dia tuh, Bu. Nah, saya tuh ngincer artis-artis ini tapi kayaknya diinterview sama media-media lain. Jadi saya kayak, udahlah nggak ada harapan nih. Kayaknya DeAndre B. Jordan aja nih saya dapatnya. Saya masukin kamera saya tuh. Begitu saya masukin kamera saya, Justin Bieber lewat persis di samping saya, Bu. Terus pas jadi saya di sini, dia di sini bener gitu. Jadi saya kayak, Justin Bieber gitu berdiri sampingan. Langsung refleks saya ngeluarin handphone itu mau Instastory. Kalau Instastory kan videonya bisa di-save, bisa masuk ke vlog, dapat konten juga, bisa diupload di sosmed juga, dapat nih semuanya.
saya rekam gini, salahnya saya Bu, handphone saya langsung ke mukanya dia. Oh ternyata Justin Bieber tuh nggak suka ada kamera, langsung kaget Langsung gitu. muka dia nggak suka. Emang kayak fobia kamera, mungkin dari kecil ini kali ya, sering ada apa paparazzi apa segala macam. Mungkin. Pas gini ditabok gitu. Nah saya kira Bu, kejadian itu selesai di Los Angeles saja. Besok ya viral di Lambetura. Ya itu saya bingung kok bisa aja orang Indonesia ini dapat. Bisa. Kok bisa orang-orang Indonesia ini dapat video? Itu Los Angeles Bu. Dan kejadiannya lagi rame. Biar kok tiba-tiba viral kolom komentar saya, orang Indonesia Kemal Palevi nggak punya moral, sopan santun, artis langsung gini-gini, norak ketemu Justin Bieber norak, bilang kenapa jadi rame? Ini kan konten di Los Angeles aja. Iya. Itu Lambetura langsung viral Bu, langsung bilang ini orang Indonesia. Itu hebatnya orang Indonesia Bu menurut saya. Bisa dapat ada itu. dia. Infonya bisa dapat. Nah itu saya kaget viral. Akhirnya bikin klarifikasi aja gitu Bu. Harus banget tuh klarifikasi. Iya kan rame banget Ya Bu, lumayan itu. kan nambahin followers. Iya lumayan lah nambahin traffic. Lumayan hype ya gitu karena nambahin lagi traffic. Iya. trending lah. Iya. Nah kalau ini borgol ini kamu apa nih? Buat BDSM ya itu apa ya? BDSM. Pijet plus ini kamu pakai borgol. Enggak Ya. Bu, enggak. Itu borgol kan kita syuting komik Bu. Jadi penjahat. Apa historinya ini? Enggak. Ini Bu, kan film komik 8 itu adalah bisa dibilang apa? Bu? Alah, kamu pernah digerebek polisi udah gitu aja. Enggak, iya bergerebek. Iya, saya kan nyari jawaban yang aman. Iya. Kelamaan bawa komik berapa? Jawaban aman. Enggak, ya itu gerebek BNN pernah. Kok bisa kayak BNN gerebek kamu itu? Nggak ngerti, itu zaman komika lagi pada digerebek-gerebekin tuh Bu. Kan ketangkap pakai Reviko, cokinya ketangkep. Nah itu jadi langsung digerebek aja katanya, kata BNN ada laporan Kemal Palevi make gitu doang. Oh gitu. Padahal kamu nggak pakai narkoba. Nggak Kamu make, pakai apa? makainya make. Enggak, iya ada astagfirullah. Maaf ya, bercanda netizen. Bercanda. Ya kan normal ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sudah kembalikan lagi. Ya, aduh, astagfirullah. Manusia aneh. Mohon maaf ya, Ibu ya. Nah, Kemal Palevi, banyak Iya, Bu. yang bilang kamu keturunan Arab karena mukanya kayak Arab. Beneran kamu keturunan Arab? Arab condet Bu, Arab condet gimana? Iya, sebenarnya mungkin ada keturunan buyut-buyut mungkin ada Bu, cuma ya. Berarti gede sebenarnya- dong? Ya pahalanya ya. Weh. Pahalanya orang Arab kan. Enggak usah kalau di sini enggak pakai itu. Nya udah gitu aja. Berarti gede dong lo? Ya. Gede panjang, kalau tadi jempolnya tuh panjang banget tuh. Ya mungkin Bu, mungkin ya. Kan nggak tahu ya Bu ya. Enggak pas lu ngomong gitu nih. Lu ngomong gitu. Ini kan tayang nih. Ya cowok-cowok yang lagi nonton itu langsung gini. Iya ngetes ya. Langsung nyembol. Ngetes. Kemal Palevi, kamu Ya, Bu. menganggap diri kamu sebagai influencer juga nggak? Kamu sendiri pengen jadi influencer seperti apa? Nggak, sebenarnya saya agak benci sih dibilang influencer. Berarti Oh, saya berarti influencer yang ada di Indonesia kamu benci ya? Ya nggak, maksudnya kalau saya sih kayaknya bukan tidak menginfluence orang untuk baik-baik sih Bu. Kayaknya kalau dibilang influencer kan berarti pertanggungjawaban moralnya tinggi gitu. Saya lebih baik dibilang content creator, ya udah aman. Kalau content creator aja. Kalau influencer tuh apalagi ada yang ngaku-ngaku saya nih influencer, itu kayaknya buset. Lu menginfluence apa sampai lu bisa ngaku saya influencer gitu Bu. Sama kayak kalau di Instagram tulisannya public figure, pede banget lu public figure, kan ada tuh. Iya, tulisan-tulisan banyak itu. influencer public figure gitu. Iya, nah kalau saya sih kayaknya tuh lebih aman dibilang content creator, kayak lebih ya udah making konten aja gitu Bu. Oke. Influencer tuh nggak. Kemal Palevi, saya lihat di Instagram kamu menjual apartemen kamu sampai kamu pin di atas itu ya. Kenapa Iya. kamu jual? Kamu nggak punya uang? Bukan Bu, saya mau beli Oh, itu rumah. ada lu jualan itu ya, mau beli rumah sama Gilang ya? Iya mau beli, iya benar rumah Iya. Gilang Dirga, iya. Dia mau beli rumah sama Gilang. Di mana? Gilang Dirga Di Bekasi. Jati Bening. Jati Bening. Jauh amat. Jadi Enggak, kan tapi buka enak Bu klaster. aksesnya Bu, dekat rumahnya si Gilang Dirga bener. Makanya lagi proses daripada kalaupun nggak laku ya udah mau disewain aja. Cuma kalau Kayaknya nggak laku udah apartemen dulu, coret-coret sih lagi. ya makanya ini mau dicat ulang. Iya apartemennya dia bisa udah kayak itu jelek banget, udah kayak gudang lu. Iya. Siapa yang demen orang tua situ? Makanya mau saya Lu chat. ngapain nanti. sih, Dik? Mau dimakan Bu, orang saya juga mau nyoba. Bener, saya juga mau nyoba kerupuk, bener. Dari tadi. Oke. Nah, Kemal Palevi, menurut kamu siapa influencer yang bermuka dua? Nah itu gimana definisinya Bu, muka Ya nggak duanya? tahu. Misalkan Ya, tahu. di sosial media kelihatannya baik, ternyata aslinya caur gitu. Sejauh ini sih saya ketemu Nggak influencer. usah cari aman. Nggak usah cari aman. Aduh. Nggak usah cari Oh, aman. jawaban masih aman-aman, gak ada yang gue rekam dari tadi nih. Gue udah rekam dari tadi.
influencer yang ada di circle saya rata-rata real di sosial media sama di kehidupan nyata real. Misalkan Okarin ya real, yang Lex ya begitu orangnya. Arab, nah Arab ini. Enggak kan Arab kan maksudnya tadinya family man banget kan, tiba-tiba ada berita gitu kan Kaget dong, kaget. Ya. Masa kamu sebagai temennya nggak Nggak tahu? Nggak. Udahlah. Ya bukan kaget. Iya, udahlah. Kaget itu. Ada nggak ya muka dua? Tapi nggak tahu kalau yang sekarang-sekarang ya. Maksudnya yang sekarang-sekarang yang suka pamer kemesraan di sosmed bener-bener mesra nggak dia gitu. Siapa? Nggak ada. Ya maksudnya banyak lah yang ada yang seleb-seleb apa yang tiktokers yang selalu upload sama pasangan lupa namanya Bu. Saya nggak tahu in real life-nya beneran semesra itu nggak sama pasangannya gitu-gitu doang. Sekarang kan apa-apa demi duit. Anak di kontenin demi duit, sayang anak beneran nggak gitu. Itu sih kalau saya Bu. Oke. Kemal Palevi ya, kamu itu pinter nggak di sini? Berapa IPK kamu? IPK saya 7,1 Bu. Jangan bohong gue bangga sama kerupuk lu. Oke, karena katanya dia pintar. Iya, Ya, Bu. kita akan main games namanya IPK, ilmu pengetahuan kenyinyiran. Nah, game pertama. Ini saya sebutin namanya ya, kamu nyinyirin aja ya. Iya. Virgon. Ini nyinyirinnya gimana Bu? Mohon Ya maaf, Bu. nggak tahu. Terserah aja gitu. Iya. Serah. Nah itu muka dua tuh berarti tuh. Enggak sih ya. Enggak. Virgon, teman, Virgon teman. Ya tapi kan maksudnya gimana ya? Kan dia sempat bilang hijrah gitu aja sih ya, baca berita aja Bu. Aduh sulit ya. Ya maksudnya ya tapi kamu harus profesional dong. iya, maksudnya kan kalau yang based on berita-berita kan katanya dia tadinya hijrah, istrinya disuruh bercadar, tapi dia tiba-tiba ada kasus perselingkuhan gitu doang aja Bu. Jadi kalau bertolak belakang aja ya. Bertolak belakang Dengan itu image yang tadi udah ngomongin terbentuk. influencer muka dua mungkin definisinya seperti itu kalau ngomongin muka dua ya. Cuma kan saya temenan juga Bu sama Virgon, jadi saya nggak tahu in real life. Dia ada curhat nggak ke kamu soal masalah ini? Nggak mungkin Bu, kalau itu pasti rumah tangganya dia aja Bu, gitu. Biasanya kan ada tuh laki kan kalau ketemu cowok, temen cowoknya gitu, gue lagi ada punya masalah nih sama bini gue Quality time gini-gini. cowoknya. Enggak, kalau ini enggak. Gitu Bu. Berarti Virgon termasuk orang tertutup ya? Tertutup. Mak istrinya disuruh bercadar. Iya. Oh iya, Terus tertutup kenapa sekali. menurut kamu tiba-tiba dia malah selingkuh? Nah itu dia Bu, saya kurang tahu Bu. Laki-laki ini sulit ditebak juga memang. Ya mungkin nggak tahu ya, ada apa duit banyak atau apa ya, kita kan nggak tahu kalau lagi megang duit banyak kan hilafnya kemana kan nggak tahu Bu. Laki-laki itu Bu pasti ada bandel-bandelnya Bu. Nggak mungkin laki-laki itu jalannya lurus, pasti ada belok-beloknya. Entah dia belok-beloknya tuh entah yang narkoba ataupun yang memabukkan atau gitu perempuan atau apa atau judi. Pokoknya bandel-bandelnya cowok tuh kan gampang ditakar Bu. Oh ini ada yang selingkuh, tukang selingkuh, tapi dia nggak narkoba, dia nggak judi, tapi dia selingkuh, tukang selingkuh sembarangan gitu. Aduh, sembarangan di mana tuh? Asal aja. Ditikar gitu. Ditikar kemana? Saya Di pasar malam, Saya Ram. punya teman. Dia dulunya suka banget main judi, tapi dia nggak main perempuan, dia nggak narkoba, nggak minum alkohol juga nggak, tapi judi aja penyakitnya cuma duitnya habis di judi doang. Siapa ada tuh? Nggak ada lah teman. Itu. Oke, kita lupakan tentang Virgon ya. Lupakan Kalau tentang- Pandi Christian, suaminya Dahlia Polan. Nah saya nggak kenal Bu, jujur itu. Kayaknya cinlok tuh, berarti kan katanya cinlok tuh Bu. Ya kalau di Dia lokasi. ngikutin gosip ya. Gua aja nggak tahu loh. Gua sama Niki nggak tahu. Gua nggak tahu Gua loh. sama Niki nggak tahu. Ternyata Iya. gua temennya tahu dari Pandi dulu. Christian aja gua nggak tahu yang mana Tapi bentuknya. cinlok Bu, katanya Dia cinlok. sama lawan mainnya. Nah kalau dulu tuh pernah dibilang apa ya, si Mbak Zoya Amirin tuh pernah ngajarin. Oh, lupa seksologi? Sih, iya udah lama sih ngajarin yang kalau pasangan itu harus ada, aduh saya lupa Bu, intinya intimasi, apalagi ya. Pokoknya intinya gitu deh. Mungkin di lokasi syuting kan rentan untuk kita ketemu orang yang lebih seneng diajak ngobrol. Ternyata ternyata pasangan orang yang lebih nyambung ngobrolnya. Selingkuh itu kan belum tentu fisik Bu, bisa aja selingkuh itu karena sama ibu saya nyambung ngobrolnya. Itu kan juga selingkuh yang bukan fisik ya. Ya. Tapi udah kayak investasi perasaan juga karena temen kita nyaman ngobrol Ya, sama ya, bini secara gua. verbal ya. Gitu ya. Iya, investasi perasaan. Mau nggak mau itu kan selingkuh juga sebenarnya, tapi Iya, bukan iya, fisik ya. Iya. Ternyata ini enggak. Di framing gua. Terus jadi mungkin sama itu karena sering ketemu setiap hari, ngobrol-ngobrol jadi nyaman. Jarang ketemu istrinya mungkin kalau saya. Kalau Jennifer Copen lagi hamil tapi belum menikah.
Wah, udah itu mah udah ikut luar aja kali Bu budayanya. Iya, budaya luar gitu ya. Iya, udah budaya dia juga tinggalnya udah di Bali gitu-gitu kan gue udah yang budaya pacara juga orang bule. Maaf Bu, Ibu juga bule ya? Jangan mana lu. Tapi gue menikah. Gue itu menikah. tetap menjunjung tinggi ke timur-timuran gue. Timur-timuran. Oh, iya. Orang lain dulu belum tahu, dibilang kumpul kebo, zina segala macam. Akhirnya terungkap bahwa gue sudah menikah. Oh iya, nah maksudnya ini kayaknya anak Dia zaman menikah ya, sekarang. walaupun nggak lama. Iya. Iya, tapi nggak di tetap negara, jadi tetap aja gue masih 2 kali janda. Iya, 2 kali jenis dia. Iya. Oh iya bener. Nah ini kayaknya kena eksploitasi budaya luar aja Bu, udah luar aja. Oke, kalau Novita Yumi. Cantik, istri solehah, berbakti kepada orang tua dan suami, Untuk negara. idola, I love you, udah yang bagus-bagus aja lah, udahlah. Aman semua, aman sekali. Tapi harus Nggak ada dinyinyirin. nyinyirnya. Harus dinyinyirin. Harus. Nyinyirnya harus dinyinyirin ya. Dia itu baperan Bu, baperan aja Bu, baperan. Kan berarti cemburu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan manusiawi ya Bu ya, baperan gitu. Asal masih sewajarnya nggak ada masalah. Iya. Oh iya. Tapi harus tahu juga kalau suami kan kerja di dunia entertain, pasti akan ketemu. Iya, banyak maksudnya lawan itu yang jenis. saya ngasih knowledge-nya ngasih tahu itu bahwa kalau misalkan bercandaan sama lawan main perempuan gombal-gombalin atau apa ya profesional aja itu mah part of Tapi the nggak juga kan. enggak Bu, Ibu enggak. Kalau Yumi ke kamu overprotect gak sih kalau kamu lagi ada gawean apa atau gimana gitu? Ya mungkin ya gimana ya waktu pacaran tuh sebenarnya udah pernah ke gap selingkuh berapa kali Bu? Waktu pacaran. Jujur aja nih, daripada nanti dibilang, oh Kemal so bersih, Kemal bangsat juga, nanti pasti ada yang komen gitu kan. Nggak, tapi pernah ke gap Itu komen ini. gua yang komen. Oh itu lu? Apa kayak akun anonim? Iya, maksudnya pernah ke gap, nggak, maksudnya kenalan sama cewek, pernah ke gap. Jadi ya trust isu ini lumayan agak gede juga awal-awal. Cuma ya udah makin kesini udah kayak ya udah kayaknya bener aja deh, jangan yang aneh-aneh. Kalau kemarin kan memang bukan pengen membuktikan ini banget ya, kegantengan banget pasti kalau kata orang kan. Tapi maksudnya pengen membuktikan ini sis the one itu kayaknya coba jalan sama ini sis the one gak ya? Oh ternyata balik lagi ke dia, jalan sama ini, oh ternyata balik lagi sama dia. Jadi Enak banget dong. iya makanya kan tadi coba nyolok semua, balikin lagi. kata siapa saya nyolok ngobrol. Dikit kan? Kan investasi Sama. perasa. Iya saya nyolok ini tai kuping. Oke, ini Bang Diki. Iya. Ya, ini ada yang mau ngobrol sama Iya, kamu. ada yang mau ngobrol nih. Bentar ya, aku ambil dulu ya. Iya, Oh, ambil lagi kerupuknya noh. Iya. Nih, Bu. Iya. Ibu, yang dari tadi nyimak, Bu. Iya. Ya, Bu. Nih orang nih, Bu. Nih kayaknya dari tadi nelpon Ini mulu, dia Bu. mau ngomong sama kamu. Ini orang penting nih, orang penting dia nih. Yang penting Ibu ya. Silakan, Bu. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Enggak ada itu. Enggak baperan. Aduh, cuyung. Kicep. I love Ini you. bini lo nih. Iya, Mini. Ya. Emang aku yang salah udah baperan. Nih coba pegang nih. Aduh. Halo ya, Cuyung manggilnya ya. Gak ada Cuyung. Enggak ada dong, love dong. Dengar percakapan kalian. Enggak, aku udah bilang Nikita Mirzani. Jangan dipercaya. Nikita Mirzani emang ini kesel banget. Jangan dipercaya udah. Orang lu Gitu. yang ngomong-ngomong sendiri, nggak ada paksaan. Di sini nggak ada paksaan ya. Mancing doang. Pertanyaan lu arahnya begitu. Pertanyaannya begitu arahnya. Gitu, oke. Gue tahu tadi Anda mau ngejulitin gue begitu gitu ya. Enggak, tidak dong. I love you dong. Aduh. I love you dong. Kemal ditelepon kombes. Aku Gitu. Ya itu udah lah Bang. Itu dari istrinya Kemal. Itu ya istrinya Thank ini. you. Halo, istrinya Kemal. Thank you. Terima kasih. Blur. Nah itu ya. Ya. Sarangeo. Sangeo. Oke, Kemal, terakhir harapan Ya. kamu untuk karir kamu ke depannya walaupun kamu sudah nggak stand up comedy lagi alias nggak laku dan untuk kehidupan rumah tangga kamu ke depannya bagaimana? Ya kalau
Kalau cuma dari baca saya, ya? iya nggak apa-apa Bu, saya mah stand up comedian mah tidak pernah baperan Bu, kita Iya, mah Bu. udah sering di roasting, Oh, udah seleb-seleb yang lain tuh dikata begitu langsung ngambek tuh langsung dia udah ngambek ngambek nggak bisa langsung tuh, ngambek. lu jangan Nggak mau gitu dong negur-negur kita, lagi maksud dah. gitu Iya. kan. langsung unfollow Niki. Iya, langsung gitu di dah. blok. Tapi kalau kita nggak baperan Bu. Tapi ya kalau saya sih dari saya semoga kalau urusan karir, yang penting karirnya ini profesi saya ini bisa menginfluence orang yang bener aja dulu dah gitu. Maksudnya nggak ngasih contoh yang negatif. Kalaupun saya speak up ngasih pendapat kayak Ibu Nikita soal polisi yang gitu-gitu, walaupun speak up juga speak upnya yang ngasih solutif, bukan cuma kritik tapi ngasih solusi juga. Kalau soal karir kayak gitu, intinya sekarang bikin konten juga yang bisa ngasih sesuatu yang positif aja lah gitu. Kalau rumah tangga ya saya sih berharapnya bisa bisa terus bersama sampai akhir hayat Bu. Kalau saya, kalau bisa satu udah cukup Bu saya Bu. Iya, Itu saya yang saya harap. Oke lah kalau begitu, thank you Kemal Palevi, tapi kamu bisa bacain Madi Nih, kita. ada ini nih, ada mading Ya, nih. nggak usah nonton Coldplay kalau token listrik lo seminggu sekali bunyi. Nah, Iya. khusus untuk Coldplay, untuk teman-teman HRD, bos-bos perusahaan, kalau ada tanggal 15 dia cuti sakit, bohong. Iya. Itu nonton Coldplay itu berarti dia. Bener lu. Jangan kasih cuti pokoknya. Apalagi kalau temen lu punya utang sama lu tanggal 15 gilang. Nah, Anjing lu beli tiket Coldplay bisa lu gitu. itu buat beli Coldplay. Oh iya benar, Iya. itu buat beli Coldplay, hati-hati tuh. Ini lagi mal, baca nih. Dilarang selingkuh di kampus, di luar kampus terserah. Oh, Wah, berarti Jadi nggak bagus nih membenarkan selingkuh nih. tidak Tidak bisa. Ini tuh. satu lagi nih. Ya nggak usah nonton Coldplay kalau masih pinjol, kasihan orang tua lo. Benar. Benar. Apalagi Jangan kalau- dipaksain, kalau nggak bisa nggak usah dipaksain, nonton aja di TV. Betul. Iya. Ada nanti. Skala prioritas lah itu kan bukan primer. Bener, Ya. saya setuju sama Mendingan Pak di- Diki. Iya, Oke, gitu. oke. Yang mana? Yang mana? Oh, Gitu. itu ya ini. Oh, gimana rasanya jadi mahasiswa? Enak kan? Enak nih. Enak nih. Oke deh kalau begitu jangan lupa ya, terus nonton Nexera, jangan lupa di Nonton KKN di YouTube-nya Nexera. Kalau menghibur kasih tahu orang-orang, kalau ambil hikmahnya nggak ada. Ini cuma buat hiburan aja. Oke, Iya, nggak ada hikmahnya. hikmah, ada pelajaran Nggak dari ada sini hikmahnya, ya. ada tahu aja. Oke deh kalau gitu sampai jumpa lagi di Nexera KKN berikutnya. Bye. Bye.